pidato persuasif itu? Baik anak-anak, silahkan disimak materinya. Ya anak-anak, kali ini kita lanjutkan materi kita tentang pidato persuasif, bagian struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Struktur pidato persuasif ini ada 3 bagian. Ada bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka terdiri dari salam pembuka, Assalamualaikum, begitu ya, itu salam pembuka. Sapaan, menyapa orang-orang yang hadir pada pidato pada acara itu, disapa semuanya yang terhormat, gitu, itu sapaan. Ucapan puji syukur, alhamdulillah, nah, semacam itu. Ucapan terima kasih kepada yang sudah hadir, kepada yang sudah memberikan kesempatan berbicara atau berpidato. Nah, ini ucapan terima kasih. Dan tujuan pidatonya disampaikan. Yang kedua, bagian isi. Isi pidato di sini memaparkan masalah atau materi yang disampaikan, diuraikan secara rinci dalam pidato kalian. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup ini merupakan bagian akhir dari pidato yang terdiri dari kesimpulan. Kamu beri kesimpulan dari yang sudah diuraikan itu. Kemudian ucapan terima kasih karena sudah memperhatikan kamu berbicara atau berpidato, sudah ditunggui dari awal sampai akhir kamu berbicara, kamu menyampaikan pidato, diperhatikan, ya, kamu ucapkan terima kasih. Kemudian permohonan maaf, ucapan permohonan maaf, baik itu dari hal-hal yang disampaikan, permohonan maafnya takutnya menyinggung perasaan orang yang mendengarkan. Dan salam penutup. Salam penutup ini seperti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salam penutup. Bukan waalaikumsalam ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang lalu salam penutup waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah begitu mau dijawab apa ya? Ya baik. Itu mengenai struktur pidato persuasif. Kali ini yang kedua, tentang kebahasaan pidato persuasif. Ada 2 hal di sini, bagian konjungsi dan kalimat persuasif. Tentang kebahasaan pidato persuasif ini ada 2 hal, yaitu konjungsi dan kalimatnya harus persuasif. Itu saja. Konjungsi diperhatikan. Apa itu konjungsi? Jenis-jenisnya apa saja? Nah, itu nanti akan kita bahas. Kalimat persuasif itu kalimat yang bagaimana? Ciri-cirinya bagaimana? Baik, selanjutnya pengertian konjungsi. Konjungsi itu apa sih? Pasti tidak asing lagi kan tentang konjungsi? Iya, konjungsi pengertiannya adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Nah, ya kan? Sudah tidak asing? Iya. Baik, sudah pasti tahu semua konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, ini macam-macamnya. Ada konjungsi koordinatif, subordinatif, korelatif, dan konjungsi antar kalimat. Kalau konjungsi koordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan 2 kata, frase, klausa, atau kalimat yang mempunyai makna sederajat atau setara. Contoh di situ ada kata konjungsi dan, tetapi, atau, nah itu yang setara ya dalam satu kalimat. Nah, subordinatif yaitu konjungsi yang menghubungkan 2 kata, frase, klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Contoh di sini andaikan, seandainya,
jika, ketika, agar, supaya, dan masih banyak yang lain ya. Di sini juga ada konjungsi korelatif, konjungsi yang menghubungkan beberapa gabungan kata, frase, klausa, atau kalimat dengan unsur setara. Kok sama ya dengan koordinatif? Iya, kalau koordinatif ini sering terjadinya pada satu kalimat. Kalau korelatif menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Nah, ini ada dua kalimat begitu ya. Sering terjadi begitu, sama-sama setara. Contoh, ada baik titik-titik maupun titik-titik. Jangankan titik-titik pun titik-titik. Jangankan hanya daring aku lakukan, memberi pulsa pun aku rela. Nah, misalkan begitu ya. Ya. Kan itu ada dua kalimat digabung, itu menggunakan korelatif namanya. Kalau yang koordinatif tadi bedanya, misalnya Adik membeli coklat dan susu Milo. Nah, ini kan setara, sama-sama beli dalam satu kalimat itu ya. Di sini juga ada konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Contoh dalam kalimatnya ya. Saat ini keadaan memang terlihat aman. Akan tetapi kita harus tetap waspada. Nah, di sini konjungsinya berupa akan tetapi. Nah, di sini kan ada dua kalimat, jadi dihubungkan. Makanya disebut dengan konjungsi antar kalimat. Baik, itu tentang konjungsi. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kalimat persuasif? Di dalam pidato kalian itu nanti selain kebahasaan yang kalian perhatikan, juga kalimatnya ini harus persuasif. Seperti apa kalimat persuasif itu? Nah, kalimat persuasif itu yaitu kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara atau orang yang berpidato. Itu ada tujuan untuk mengajak. Nah, itu ya. Seperti apa yang kita kehendaki. Nah, ciri-ciri kalimatnya di sini yang pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak dan mempengaruhi seseorang. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya, ya. Yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru pada penulisan kalimatnya ya. Di akhir kalimat tentunya menggunakannya. Ini ciri-ciri kalimat persuasif. Sepertinya kalian sudah memahami dari pertemuan yang kemarin ya. Nah, bagian berikutnya, bagian C, di sini penyusunan pidato persuasif. Hal yang harus kalian perhatikan, bagaimana menyusun pidato persuasif itu dan berpidato itu seperti apa. Untuk menyusun pidato persuasif, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Pertama, tentukan temanya atau pokok pidato. Hal apa yang mau kamu bahas? Itu namanya tema atau pokok pidato. Berikutnya, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Hal-hal penting apa yang akan disampaikan? Itu dulu. Kemudian, menentukan tujuan pidatonya apa? Untuk apa? Supaya bagaimana? Nah, itu tujuan pidatonya. Harapannya bagaimana? Itu tujuan. Kemudian menyusun kerangka pidatonya. Susun dulu kerangka dalam bentuk kerangka.
Baru nanti setelah susun kerangkanya ditulis semua sudah lengkap, baru kalian kembangkan kerangka itu dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri dengan memperhatikan hal-hal kebahasaan tadi. Nah, berpidato itu, kalau mau berpidato, ya ini 3 hal ini harus kalian siapkan. Pertama, materinya harus siap. Persiapan pendengarnya itu siapa? Kalian mau menghadapi siapa saja? Nah, ini kan berpengaruh sama kalimatnya yang disusun, kemudian sama sapaan yang digunakan. Pendengarnya itu harus kalian ketahui kepada siapa yang memperhatikan atau mendengarkan pidato. Apakah kalimatnya tidak terlalu tinggi kalau yang mendengarkan anak-anak. Nah, itu bisa diatur, diperhatikan siapa pendengar kita. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam pidato apa saja, itu kalian juga perlu memperhatikan hal-hal itu. Nah, yang pertama tadi persiapan materi pidato. Kalian harus mengumpulkan bahan-bahannya. Kemudian setelah mengumpulkan bahan-bahan, susun jadi kerangka naskah pidato. Mengumpulkan bahan-bahan, kalau perlu hadis, ayat Quran, itu kan bahan-bahan. Kalau misalnya perlu istilah-istilah Inggris, perlu kalian buka kamus. Bahan-bahan yang lainnya dari artikel atau dari internet, itu kumpulkan bahan-bahannya ya. Kemudian kalian susun jadi kerangka naskah pidato, pokok-pokoknya dulu, hal-hal pentingnya dulu disusun, baru nanti dikembangkan menjadi naskah pidato lengkap. Nah, untuk pendengar, kalian harus mengetahui minat pendengarnya. Kira-kira berminat enggak topiknya itu seperti ini. Nah, sekarang kan tentang pandemi corona. Apakah saya cocok membahas tentang banjir? Nah, padahal enggak musim hujan. Nah, itu sesuai dengan minat atau keperluan. Kemudian perhatian pendengar, supaya perhatian pendengar terus terfokus sama pidato kalian. Mau aku beri kalimat apa ya? Oh ya, aku punya jok lelucon, humor. Aku perlu di sini yang namanya istilah asing. Perlu di sini kata mutiara. Misalnya, itu agar terpusat perhatiannya dari pendengar kepada yang berpidato, biar tidak berpidato sendiri. Buat pendengar itu memperhatikan dan mengerti dengan apa yang kamu sampaikan. Paham dengan apa yang kamu sampaikan. Jangan berbelit-belit, jangan jelimet, kalimatnya sulit. Nanti dikira pendengarnya sekalangan orang-orang umum, masyarakat umum, tapi bahasamu bahasa yang beristilah asing. Karena kamu kepengen, wah bagus itu, berkualitas, kepengen diakui begitu. Nah, ini malah justru tidak mendapatkan perhatian pendengar, karena tidak paham, nanti orang berbicara sendiri, tidak memperhatikan apa yang kamu sampaikan. Maunya pendengar itu harus kamu tahu. Nanti jangan saja nyerocos dengan sendirinya, kamu tidak tahu sikon, terus saja berbicara. Nah, tanpa memperhatikan, oh sekarang ini sepertinya penonton sedang jenuh. Nah, saya beri pertanyaan kah, atau pertanyaan pancingan begitu ya, ataukah diberi humor, selingan.
diberi bacaan Quran surat dengan suara merdu kamu bacakan. Nah, itu kemauannya. Kalau sudah mulai berbicara sendiri harus mengerti bahwa yang mendengar itu sudah mulai bosan. Tindakan dan perbuatan nanti diharapkan dari pidato kamu bisa mempengaruhi pendengar itu bertindak, melakukan apa yang kamu sampaikan. Nah, itu harus perlu kamu perhatikan. Nah, aspek yang diperhatikan dalam berpidato itu apa saja? Sikap badan. Nah, sikap badan bukan harus berdiri tegak seperti PBB, orang mau baris berbaris gitu ya, bukan. Tapi apakah sikap badannya membungkuk atau bersandar? Nah, sikap badan harus perlu diperhatikan. Jangan terlalu streng begitu kemudian sehingga kamu jadi patung begitu, bukan seperti Pak Polisi yang berbaris, bukan. Nah, tapi yang rileks, sikap badannya yang rileks, santai begitu ya. Dalam posisi kaki seperti beristirahat kalau upacara gitu. Nah, itu yang rileks, yang santai ya, itu sikap badan. Suara ini jangan terlalu pelan, juga jangan terlalu nyaring sampai berteriak-teriak, diatur. Ada kalanya kamu meninggikan suara apabila itu pidatonya itu yang disampaikan penting. Nah, kalau dalam istilah tulis ada garis bawah di situ. Nah, itu kamu tinggikan suaranya. Nah, diberi perhatian bahwa ini penting. Itu suara jangan terlalu lemah, jangan terlalu tinggi seperti orang marah-marah, jangan juga seperti kesannya membaca ya. Kalau berpidato itu berbicara bukan membaca, nanti pas seperti membaca itu beda intonasinya ya. Intonasinya juga perlu kamu perhatikan, antara intonasi kalimat berita, kalimat tanya, kalimat seru itu beda. Jangan sampai seperti intonasi anak SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang telah memberi nikmat sehat. Pagi ini saya akan berpidato. Nah, walaupun kalimatnya benar, tapi di sini juga ibu nilai ya, itu aspek suara, masuk aspek suara ya. Jangan sampai suaranya seperti suara intonasi anak SD membaca. Yang ketiga, kewajaran sikap. Ketika berpidato jangan terlalu banyak gerak atau diam jadi patung. Harus fleksibel ya, yang enak, yang nyaman. Kewajaran bersikapnya, jangan jalan-jalan terus, mondar-mandir, maju mundur. Karena ganti topik, ganti pembahasan, ganti paragraf itu boleh, pindah tempat, langkahkan kaki. Jangan terus jalan, itu ada artinya. Jadi nggak fokus, jadi nggak mendengarkan nanti pendengarnya. Kalau kamu terlalu banyak jalan, dalam bersikap ini harus juga diperhatikan. Baik anak-anak, kita sudah selesai pembahasannya. Ada tugas dari ibu ya. Silahkan kalian buat naskah pidato. Naskah pidatonya tulis di buku tugas. Tidak perlu diupload naskah pidatonya. Cukup kalian tulis naskah pidato tentang apa, Bu?
temanya tentang menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar kamu sekarang kan di rumah, ya di rumah, ya. Menjaga kebersihan diri dan kebersihan rumah, begitu temanya ya. Silahkan kalian buat naskah pidatonya, ditulis di buku tugas. Nanti buku tugasnya ketemu kalau ada tatap muka. Semoga ada tatap muka nanti. Kemudian setelah itu kamu hafalkan naskah pidato yang kamu buat itu. Nah, berarti kalau hafalkan, metode pidatonya metode hafalan. Kamu hafalkan. Kemudian nanti kalian pakai seragam SMP, syuting dengan berpidato. Durasinya maksimal 7 menit saja, ya. Jangan lama-lama. Paling banyak itu 7 menit. Kalau bisa 5 menit lah. Jangan banyak-banyak ya. Pidato singkat saja, pidato persuasif yang singkat. Nah, baik ya. Kalau sudah selesai di video, kamu berpakaian SMP, pakaian seragam putih biru, ya. Kemudian disuting di video dan dikirim ke Google Classroom. Bisa dipahami ya anak-anak? Baik, demikian penjelasan dari Ibu. Demikian anak-anak tentang struktur teks pidato persuasif dan juga aspek kebahasaan pidato persuasif. Tugas kalian menulis naskah pidato karya sendiri dengan yang sudah ditentukan tadi. Kemudian kalian pidatokan, kalian sampaikan dalam bentuk pidato, kalian video dan videonya kalian kirim ke Google Classroom. Ibu tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.